وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب بل الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سن إمام شيخ الإسلام كتب الله والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حدد في تأليف رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإياك والغيبة والنميمة والإكثار من المزاح واجتنب سائر الكلام القبيح وأمسك عن رديء الكلام كما تمسك عن مذمومه وتفكر فيما تقول قبل أن تقول فإن كان خيرا فقل وإلا فاصمت. وقال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد من الثريا وعليك إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Miliaran bahkan triliunan nikmat, bukan hanya miliaran, triliunan nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan setiap saat kita, waktu kita secara lahir atau batin. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai semata taufik hidayah darinya. Puji syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, yang kita lantunkan sesuai dengan perintahnya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terima puji syukur kita ini sehingga mewakili segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga sempurna ubudiyah kita semata terhadapnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekalian, semua hamba yang menghambakan dirinya semata untuk karena terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, para keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita semua dengan sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad lahir batin, ucapan, perbuatan dan selainnya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala kelak masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Minggu yang lalu beliau mengatakan, hendaklah engkau jangan mengucapkan kalimat, kata-kata, ucapan kecuali yang baik, dan setiap ucapan yang tidak dihalalkan untuk kita ucapkan maka diharamkan untuk kita mendengarnya. Dan apabila kita bicara dengan pelan-pelan dan kita susun dengan baik. Dan dengarkanlah pembicaraan seorang yang mengajak bicara terhadapmu, jangan putus atau potong atas seseorang pun ucapannya, kecuali dari ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengumpat. Dan jangan kita ikut campur atau ikut bicara kepada orang yang tidak menginginkan kita atau bukan haknya kita untuk ikut campur dalam bicara kepada mereka. Dan jangan engkau nampakkan bagi orang yang bicara kepadamu satu perkara yang engkau tahu, engkau nyatakan bahwasanya engkau telah mengetahuinya. Dan apabila seseorang bicara kepada engkau atau menghikayatkan kepadamu satu hikayat tidak seperti yang ada, maka jangan engkau katakan kepadanya tidak seperti itu, tetapi sebenarnya seperti ini dan lainnya. Dan hati-hati jangan sampai engkau ikut campur
masuk dalam segala sesuatu yang bukan menjadi urusanmu, kebaikanmu. Dan hati-hati jangan sampai memperbanyak bersumpah atas nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bersumpah terhadap nama Allah kecuali yang benar dan itu mendesak dibutuhkan. Dan tinggalkanlah kebohongan semua macam-macamnya karena ia menyalahi keimanan. Kita lanjutkan sedikit. Wa iyyaka wal ghibah, hati-hati engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan dunia akhirat bagimu. Wal ghibah, terhadap al ghibah, dosa ghibah, dosa mengumpat, membicarakan selainmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai, apapun yang kau bicarakan walaupun benar, baik dari segi ciptaannya, bentuk tubuhnya, rupanya, ucapannya, perbuatannya, gerak-geriknya dan lain sebagainya, bahkan pakaiannya. Wan namimah, dan hati-hati engkau atas perbuatan dosa namimah, mengadu domba. Karena Rasulullah pernah mengatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga itu namanya pengadu domba. Wal iktsara minal mizah, dan hati-hati engkau jangan memperbanyak dari bergurau. Bukan tidak boleh, boleh bergurau ketika dibutuhkan, yang dilarang memperbanyak bergurau. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kadang-kadang bergurau. Wa yumazu ashabahu haqqa mizahi. Dalam Maulid Azab, Sahibul Maulid mengatakan wa yumazu ashabahu haqqa mizahi. Rasulullah menamanya bergurau dengan sahabatnya, tapi benar gurauan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtanib sa'iral kalamil kabih, dan jauhilah semua ucapan-ucapan yang jelek. Apapun ucapan yang jelek harus dijauhi. Wa amsik an radi'il kalam, dan tahanlah dirimu dari ucapan-ucapan yang radi, yang rendah. Mungkin bukan haram, tapi yang layak, yang tidak layak untuk diucapkan, mamsik, tahan dirimu untuk tidak mengucapkannya. Karena Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu yang jelek, yang rendah, walaupun bukan haram, walaupun bukan yang haram, apalagi yang haram. Jangan diucapkan di pasar, tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di majlisnya itu di masjid. Kama tumsik an madmumhi, sebagaimana engkau tahan dari perkataan-perkataan yang madmum, yang tercela secara syariat. Diharamkan secara syariat untuk kita namanya mengucapkan kalimat itu, kata-kata itu. Wa tafakkar fima taqul qabla an taqul, dan bertafakurlah, renungkanlah, pikirkanlah terlebih dahulu terhadap apa yang akan engkau ucapkan sebelum engkau mengucapkannya. Dipikirkan dulu, ditimbang-timbang dulu. Fa in kana khairan faqul, maka jika yang akan engkau ucapkan itu satu kebaikan, faqul, maka ucapkanlah. Setelah kita pikirkan terlebih dahulu, kita dapatkan ini satu kebaikan, ucapkanlah. Wa illa fasmut, kalau tidak maka fasmut, diamlah. Karena kalau sudah diucapkan ada catatannya. Kalau baik, alhamdulillah dapatkan kebaikan. Kalau tidak, ada catatan dosanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj beliau melihat sesuatu yang aneh. Sebuah nama seekor sapi yang besar keluar dari lubang yang kecil. Setelah keluar maka ia ingin kembali masuk ke dalam lubang, maka ia tidak bisa masuk. Rasulullah melihat kejadian ini, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Apa yang kulihat ini wahai Jibril? Bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap malaikat Jibril, bertanya beliau terhadap malaikat Jibril apa yang beliau tidak tahu. Dan kejadian Isra Mi'raj merupakan kejadian memberikan motivasi kepada kita atas atas apapun yang tidak kita pahami, ketahui, yang di situ ada kebaikan untuk kita ditanya. Rasulullah selalu bertanya, terutama ketika beliau melihat namanya kejadian-kejadian yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni neraka dengan berbagai dosa yang ada. Itu perumpamaan kata malaikat Jibril, seorang yang bicara yang tidak baik setelah keluar tidak bisa masuk lagi. Kalau sebelum bicara kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau memang baik ucapkan. Andaikan pembicaraan yang baik itu diibaratkan seperti perak, maka diamnya kita dari pembicaraan yang tidak baik itu bagaikan emas nilainya. Jika ucapan yang baik itu, kalimat yang baik itu, kata-kata yang baik itu diibaratkan nilainya seperti perak, maka diamnya kita dari hal yang tidak baik itu bagaikan emas. Bagaikan emas. Disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi dalam Maulid Habsyi dalam fasal walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq, termasuk akhlak Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak mengucapkan kalimat, kata-kata, ucapan, tidak melakukan perbuatan kecuali yang ma'ruf, yang baik. Wa qala alaihi salatu wasalam, berkata Nabi Agung Muhammad, mudah-mudahan Allah limpahkan salawat dan salam terhadapnya, kullu kalam ibni Adam alaihi illallah. Setiap ucapan yang diucapkan oleh anak Adam alaih, maka kembali keburukannya terhadapnya. Lalah, tidak kembali untuk kebaikannya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Ucapan yang kita ucapkan karena mengingat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, itu akan kembali menjadi kebaikan bagi diri kita. Au amrun bima'rufin, atau amar ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Au nahyun an munkar, atau melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Selainnya kembalinya keburukan terhadap kita. Selain itu tidak akan kembali kebaikan untuk kita yang bicara. Wa qala alaihi salatu wasallam, dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan, mudah Allah limpahkan salawat salam senantiasa terhadap beliau, rahimallahu an qala khairan faghanim, mudah Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seseorang, baik laki perempuan, baik yang hidup di masanya sampai sekarang sampai akan datang, qala khairan, yang ia telah berkata kebaikan, faghanim, maka karena ia berkata suatu kebaikan, maka ia mendapatkan ghanimah, hasil dari apa yang diucapkannya dari kebaikan itu, dari balasan Allah Subhanahu ta'ala. Barangkali kebaikan yang diucapkannya itu hanya sekedar angin lewat barangkali bagi pendengarnya, tapi angin lewat itu barangkali setelah sehari, setelah seminggu, setelah 2 minggu, setelah setahun atau lebih, terngiang-ngiang di telinga orang yang mendengarkannya, baru ia memahaminya, baru ia menyadarinya. Begitu juga takutnya sebaliknya. Maka ya perlu untuk kita bicarakan yang baik. Barangkali untuk saat ini orang tidak namanya, atau bahasa kita acuh tak acuh terhadapnya, tapi barangkali yang kita ucapkan itu menjadi kebaikan atasnya.
di waktu yang akan datang, karena apa yang kita lihat, yang kita dengar terekam dalam hati kita. Awas, kita harus hati-hati atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, karena mata kita ini, begitu juga telinga kita ini adalah salah satu pintu yang masuk ke dalam hati. Yang kita lihat terekam dalam hati kita, yang kita dengar terekam dalam hati kita. Barangkali saat ini tidak kita ingat, barangkali setelahnya akan kita ingat. Barangkali setelah 40 tahun setelah kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, baru kita rasakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Harus baik-baik kita menjaga mata kita dan telinga kita. Awsakata an syarrin fasalim, atau dia diam dari sesuatu keburukan, fasalim, maka ia selamat dari dosanya. Karena dikhawatirkan apa yang kita ucapkan itu mengakibatkan hal yang amat sangat fatal yang kita tidak menyadarinya. Kita ngomong, kita tidak menyadarinya. Apalagi bikin orang membuat orang tertawa sengaja. Dari ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyadarinya. Sekali lagi, tapi malaikat tidak tidur mencatatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis-hadisnya mengingatkan kita akan hal itu. Sekali lagi, Imam Ghazali beliau menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, setiap hari itu anggota tubuh itu bicara dengan lisan. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluannya lisan. Wahai lisan, lidah, mulut. Jika engkau istiqamah, lempeng lurus, maka kami akan ikut. Jika engkau bengkok, kami pun akan bengkok. Sebagaimana banyak sesuatu hal yang kita bisa dapatkan dari kebaikan melalui lisan kita, begitu juga sebaliknya. Sebanyak itu juga sebaliknya bisa kita dapatkan dari lisan kita. Wa qala alaihi salatu wasallam, dalam kalimat lain Rasulullah, mudah Allah limpahkan salawat salam terhadapnya, menyatakan kepada kita, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu lelaki, begitu juga perempuan, la yatakallam, sungguh ia berbicara, bil kalimah, dengan satu kalimat. Barangkali seseorang bicara satu kalimat, bukan dua kalimat, bukan lebih, satu kalimat. Ma yulgi lahabalan, satu kalimat yang dia ucapkan itu, la yulgi lahabalan, tidak masuk ke dalam hatinya, pikirannya, jiwanya, hatinya biasa saja. Ketika ia ngomong itu nyaman-nyaman aja, bukan sesuatu yang berat baginya, santai dia bicaranya. Ia tidak merasakan itu bisa mengakibatkan hal yang amat sangat fatal baginya. Enteng, bahasa kita enteng saja yang ngomong. Satu kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dua kalimat. Satu kalimat seperti ini, nanti bagaimana dua kalimat, bagaimana lebih? Nah, bagaimana kalau ia setiap bicara dengan kalimat itu? Bertahun-tahun hidupnya dengan kalimat ini, dengan kalimat-kalimat yang jelek itu, yang ia sama sekali tidak merasakan itu hal yang fatal bagi kehidupannya dunia sampai ke akhiratnya. Yahwi biha, dia akan dilemparkan dengan sebab satu kalimat itu, ab'ad minat suraya, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh daripada bintang Suraya, bintang yang paling jauh jaraknya. Karena sebab kalimat yang dia ucapkan, yang dia enjoy aja. Tapi dengan satu kalimat itu, semua amal yang dilakukan olehnya dihapuskan oleh Allah, pahala-pahala kebaikannya, tinggal keburukan satu kalimat. Sehingga dengan sebab satu kalimat itu, Allah lempar ia ke dalam neraka jahanam. Satu kalimat. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau setiap hari dia bicara dengan kalimat itu? Jadi betul-betul harus hati-hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Karena ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat mewakili riwayat-riwayat yang menakutkan. Satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang dia enjoy, enteng mengucapkannya, tapi dengan satu kalimat itu
ia dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Artinya maksud Nabi Agung Muhammad yang bisa kita pahami mungkin, dan banyak hikmah dari apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad, dengan sebab satu kalimat itu, kebaikan yang ia lakukan seumur hidupnya, puasanya, sholatnya, hajinya, umrahnya, zakatnya, atau lain sebagainya, itu dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya, sehingga yang tersisa hanya dosa satu kalimatnya yang membuat ia masuk ke dalam neraka jahanam. Rasulullah ingatkan kita umat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seseorang sahabat untuk diberikan nasihat oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Rasulullah ngomong, jaga lidahmu. Jaga lidahmu, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau Hafizullah Haddad telah menyampaikan hal ini kepada kita sebagai tanda sayang beliau terhadap kita, dan alhamdulillah sudah sampai kepada kita. Maka kita harus betul-betul menjaga ucapan kita, akhlak, etika, adab, sopan santun dalam bergaul. Beliau mengatakan kepada kita, sebelumnya, saat ini mungkin akan datang adab, bagaimana kita bergaul, bagaimana pergaulan yang kita lakukan itu menjadi harmonis. Sadar kita atau tidak sadar, setiap kita bergaul dengan seseorang ada catatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya oleh Allah sekali lagi akan apa yang kita lakukan tatkala kita bergaul. Bagaimana tata cara engkau bergaul, apa ucapan yang kau katakan ketika engkau bergaul saat itu, walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sebentar kita berjumpa dengan teman kita, sahabat kita, habis selesai pergi akan ditanya oleh Allah yang sebentar itu. Alhamdulillah kita memiliki panutan yang amat sangat sempurna yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Semua panutan yang sempurna yang dimiliki oleh umat sebelum kita dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan Nabi besar Muhammad sudah ajarkan kita umat bahkan lebih sehingga kita mampu mengamalkan iyyaka na'budu itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musalla, bukan hanya di majlis, dimanapun kita berada bisa menjalankan iyyaka na'budu atas apa yang diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lahir batin kita, siang malam kita, dimanapun kita tetap iyyaka na'budu. Karena kita diminta iyyaka na'budu bukan ketika sholat aja. Sholat ya pasti, karena waktu kita di luar sholat jauh lebih banyak dari waktu kita di dalam sholat. Waktu kita di luar masjid, musalla, surau, langgar lebih banyak daripada waktu kita di sana. Ya, lebih banyak. Barangkali yang kita lakukan di luar sana itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang kita lakukan di masjid, surau, langgar dan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahab ila Allah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu, kata Rasulullah, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat dalam arti segala kebaikan, terutama kuat hubungannya dengan Allah, kuat hubungannya dengan Nabi Agung Muhammad. Karena kuat hubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad ini yang selalu kita setiap 5 waktu diseru, hayya 'alas shalah. Setelah apa hayya 'alas shalah itu? Setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas shalah dalam arti yang sederhana salat, tapi dalam arti yang luas hayya 'alas shalah, yo perbaiki as-shalah, segala hubungan yang berkait antara engkau dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah, dan perbaiki hubungan antara engkau dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau engkau mampu memperbaiki dan menyempurnakannya, hayya 'alal falah. Siap segala keberuntungan, kesuksesan yang mampu engkau pikirkan, yang di luar dari nalarmu untuk mengetahui kesuksesan itu, Allah akan siapkan bagimu. Jangan takut. Karena hanya yang mampu memberi Allah. Tidak ada manusia yang mampu memberi. Yang hanya mampu memberi hanya Allah, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Mu'ti, Al-Mani, huwa Allah. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'ti, Al-Mani, huwa Allah. Zat yang maha pemberi dan yang menghalangi pemberian dari untuk kita hambanya hanya Allah. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau baik hayya 'alas shalah, hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Agung Muhammad, hayya 'alal falah. Terima kesuksesan yang jauh lebih dari yang kita bayangkan akan kita dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Allah akan panggil kita, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rabbiki anta wa hiya nafs radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannatul ma'rifah, surga ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang kalau ia memilikinya. Tidak bisa dibeli dengan uang dunia seisinya berapa miliar kali lipat pun. Tidak bisa dibeli dengan pangkat jabatan setinggi langit pun. Hanya karunia Allah kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Yahdi man yasha. Maka itu setiap salat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah berilah kami hidayat petunjuk, siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka hamba-hambamu yang kau beri nikmat terhadap mereka ya Allah, dari kalangan nabiyyin, musiddiqin, wasyuhada, wassalihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bulan Rajab sudah hampir habis, sudah. Mungkin hari ini terakhir. Tapi sholat tidak pernah habis. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah habis. Bukan hanya ketika Allahu Akbar di masjid, dimanapun. Itu hubungan kita di dalam sholat kepada Allah menghantarkan hubungan kita di luar sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Artinya apa? Hubungan salat yang kita lakukan itu menghantarkan hubungan kita dengan Allah setiap detik nafas kita dimanapun kita. Agar apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Agar kita dalam pikiran kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, muamalat kita, dimanapun kita, sebagai apapun kita, dari status sosial kita di tengah-tengah masyarakat, jauh dari semua keji dan mungkar. Jauh dari semua keji dan mungkar. Sekali lagi, sadar atau tidak sadar, kita bermuamalah di setiap detik nafas kita, dimanapun siapapun kita, dengan Tuhan kita Allah. Dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita manusia yang sudah diangkat oleh Allah setinggi langit. Kita manusia diangkat oleh Allah setinggi langit. Laqad khalaqnal, Imam tadi baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan sampai kita yang sudah diangkat oleh Allah setinggi langit, kita sendiri yang mencampakkan diri kita serendah-rendahnya. Jangan sampai. Allah sudah, Masya Allah, Allah sudah berikan untuk kita sarana. Allah arahkan kita
Allah tegaskan, jelaskan bagi kita. Begitu juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kehidupan yang sementara ini yang tidak lama, yang tidak sama kenikmatannya dengan sekejap yang kita rasakan nanti kelak di akhirat, tidak akan sama. Senikmat apapun manusia hidup di dunia ini, selama apapun dia hidup di muka bumi ini, andaikan dia punya umur 1000 tahun atau 1 miliar tahun, yang ia rasakan dari kenikmatan yang paling nikmat seumur hidupnya itu, selama itu tidak sama dengan sekejap yang dia rasakan di surga Allah. Tidak sama. Begitu juga sebaliknya, azab, penyakit, penindasan yang ia rasakan, dari sakit, dari hukuman yang ia rasakan dalam seumur hidupnya, andaikan ia berumur 1 miliar tahun, maka tidak sama dengan sekejap yang ia rasakan di neraka Allah subhanahu wa ta'ala dari azab Allah. Kita harus kuat dalam iman, dalam hubungan kita dengan Allah, terutama dengan Nabi Agung Muhammad. Kalau kuat insyaallah, kalau kuat insyaallah, karena yang diberikan oleh Allah tidak sama. Tergantung kuatnya kita dalam keimanan dan lainnya kepada Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat, semakin besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Rasulullah mengatakan satu kebaikan itu Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. Tidak berhenti, tidak stop Rasulullah mengatakan seperti itu. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai Allah berikan dalam satu kebaikan itu 700 kali lipatnya. Rasulullah tidak berhenti dalam kalimat 700. Beliau mengatakan ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat yang banyak, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan berapa banyaknya, sampai berlipat-lipat, ad'afin katsira, berlipat-lipat yang banyak, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kebaikan bisa kita diberikan balasan oleh Allah 10 kali lipatnya, ada yang sampai 700 kali lipatnya, ada yang sampai berlipat-lipat banyak yang tak terhingga. Dari satu kebaikan yang sama kita lakukan. Dari kebaikan yang sama yang kita lakukan, ada yang mendapat 10 balasannya, 10 kali lipat balasannya. Ada mendapat sampai 700 kali lipat balasannya. Ada yang mendapat sampai berlipat-lipat yang tidak ada namanya hitungannya. Kayak apa? Tergantung kuatnya iman, tergantung kuatnya Islam, tergantung kuatnya terutama hubungan ia dengan Tuhannya Allah, yang menghantarkan ia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala. Kalau kita pahami dari hadis itu tadi, hadisnya sahih, banyak diriwayatkan oleh namanya para muhaddisin, orang-orang pakar hadis. Berarti ada seseorang di antara kita yang ketika ia sholat, sama sholatnya sekali seperti sholat manusia dan bangsa jin yang hidup saat ini. Sholatnya sekali, tapi nilai sholatnya itu diberikan oleh Allah balasan seperti banyaknya yang sholat dari bangsa jin manusia yang ada balasannya. Padahal sholatnya sekali. Subuh tadi misalnya, subuh manusia dan bangsa jin di muka bumi ini sholat subuh, tapi ia sholat subuh sekali itu, balasan yang Allah berikan lebih besar, lebih agung, lebih banyak, lebih istimewa dari yang sholat subuh dari kaum muslimin, dari bangsa jin manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya. Satu aja. Tinggal kita mau jadi yang mana. Mau jadi yang 10 aja kah? Atau setiap tahun begitu 10 aja tidak meningkat, atau yang menjadi 700, atau yang menjadi adhafin katsira. Caranya i'malu. Allah mengatakan wa qul i'malu, ya Muhammad katakan kepada umatmu, i'malu, beramallah kalian.
fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan melihat amal kalian, Rasulnya Nabi Agung Muhammad, begitu juga orang-orang mukmin dari hamba-hamba Allah akan melihatnya. Dari keluarga kita terutama akan melihat amal kita itu. Harus beramal, harus harus usaha, tidak bisa tanpa usaha. Tidak bisa tanpa usaha. Dan amal itu ada secara lahir, ada juga secara batin. Amalia secara batin jauh lebih hebat, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga balasannya daripada amal secara lahir. Kalau disinkronkan, disatukan antara amal secara zahir dengan batin, maka akan jauh lebih sempurna. Akan jauh lebih sempurna. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, idza tagarraba an-nas ila Allah bi amalihim fatagarrab anta ila Allah bi aqlik." Dalam kitab Maghalun Nasihin bi Hifdzi Syairuddin kalangan Syekh Muhammad bin Jamal, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, jika manusia semuanya mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya Allah dengan amal-amal mereka, maka engkau dekatkanlah dirimu dengan Tuhanmu dengan akalmu." Artinya, di samping kita dengan amal kita, gunakan akal kita. Gunakan akal kita agar nilai amal kita itu tidak sama dengan yang lain. Nilainya jauh lebih besar, lebih sempurna, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu Allah akan nilai dengan niat seseorang, tergantung niatnya. Dan tapi yang diberikan oleh Allah dari balasan dari amal seseorang itu tergantung niatnya. Bukan amalnya, tergantung niatnya. Tergantung niat itu perlu kita pakai akal. Bagaimana kita mendapatkan satu namanya balasan dari amal yang satu, balasan yang besar, yang agung, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus meningkat. Kalau bisa kita harus meningkat. Jangan sampai kita sholat begitu-begitu aja, harus meningkat. Harus meningkat. Kalau kita sholat begitu-begitu aja, ya Allah akan begitu-begitu aja sama kita. Kalau kita sholatnya begitu aja, Allah seperti begitu-begitu aja. Hidup kita kayak itu aja. Kalau kita ingin meningkat kehidupan kita, ingin lebih bahagia, lebih tenang, lebih sukses, ya tingkatkan sholat amal kita. Allah akan tingkatkan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau anugerah yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Artinya dimulai dari kita. Rubah. Jangan kayak ini aja. Jangan seperti ini aja ada meningkat dari kita. Harus kita berupaya untuk meningkat. Kualitas, dan kita saksikan kan semua produk-produk yang ada meningkat, kualitasnya meningkat, semakin lama semakin meningkat. Ilmu juga, pengetahuan, teknologi semua semakin meningkat. Kita pun harus begitu, harus jauh lebih meningkat. Gunakan akal kita yang menyebabkan kita dimuliakan oleh Allah dari selain kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan hidayat insyaallah, dan diiringi taufik hidayat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhir. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Dan jangan sampai juga, Bang, tidak ada satu salat yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jangan sampai, Bang, seumur hidup kita salat tidak ada satu salat yang diterima oleh Allah. Jangan sampai. Fadhal. Kita akan tinggalkan bulan Rajab, bulan Allah, akan masuk sebentar lagi di bulan Sya'ban, bulan Nabi Agung Muhammad. Di bulan Rajab ini kita berupaya untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Selama bulan Sya'ban kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad.
Kalau sudah meningkat kualitasnya, maka Ramadan kita betul-betul sebagai seseorang mukmin. Bulan kita memang Ramadan. Tapi kalau tidak meningkat hubungannya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan untuk bertanya, saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair. Yang saya tanyakan adalah tentang ghibah, Ustaz. Ghibah ini dilakukan oleh seorang suami istri di mana melihat orang lain melakukan sesuatu sebenarnya baik tetapi akibatnya buruk. Ini niatnya adalah untuk kebaikan. Jadi ghibahnya ini dengan istri, Ustaz. Ghibahnya dengan istri, niatnya adalah supaya tidak ditiru seperti itu gitu, Ustaz. Contohnya begini, Ustaz. Jadi ada seseorang kemudian mendapatkan rezeki banyak. Nah, rezeki banyak itu diberikan kepada istrinya. Nah, di rezeki yang banyak diberikan kepada istrinya itu digunakan untuk kerjasama bisnis dengan orang lain, di mana orang lain yang orang lain ini tidak jujur gitu, sehingga pada akhirnya dia bangkrut dan kehidupannya sengsara. Ini yang digibahkan antara suami dengan istri. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Ghibah suami istri, niatnya adalah untuk kebaikan atau contoh kebaikan. Terima kasih. Kalau memang bisa, jangan disebutkan orangnya. Kecuali kalau ia berbuat terang-terangan sengaja. Perbuatan itu terang-terangan, arti dia sengaja untuk dilihat oleh orang, dinampakkan oleh orang. Kalau seperti itu, kita ngomonginya itu tidak diharamkan secara syar'i, karena ia yang telah berbuat itu terhadap dirinya. Tapi kalau ia berbuat itu namanya sembunyi-sembunyi, kalau bisa jangan dibilang siapa orangnya. Karena apapun yang berkaitan dengan orang tersebut bukan berarti tidak boleh kita namanya jadikan pelajaran, boleh kita jadikan pelajaran, karena Allah dalam Al-Qur'an cerita orang yang paling kaya Qarun, Allah cerita orang yang paling namanya nista, termasuk nama Fir'aun, dan yang membunuh menyembelih namanya ontanya Nabi Allah Saleh, dan banyak hikayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Begitu juga hadis-hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau bisa jangan kita bicarakan orangnya, karena kita khawatir ketika kita mencela seseorang atas perbuatan itu akan kita lakukan. Itu yang kita khawatir. Ketika kita mencela seseorang atas perbuatannya, maka perbuatan itu akan kita lakukan sebelum kita mati. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Hanya untuk mencari namanya renungan, pelajarannya bisa aja, Bang. Pelajaran buat kita agar kita tidak berbuat seperti itu. Wallahu a'lam. Ada imam besar Islamik ini, antum tanyakan lagi sama beliau nanti. Ya, kita ini muskilah, Bang. Dosa yang paling enak itu dan nyaman dosa ngumpet, Bang. Dosa ngumpet itu dosa yang paling nyaman sekali dan susah untuk dihindari. Bahkan dari kalangan namanya orang-orang yang berilmu pun faqih, gurra itu repot, susah untuk dihindari. Kalau memang kita tidak paksakan diri kita, tidak latih, kita akan selalu terjerumus ke dalamnya.
yang harusnya kita lakukan ketika kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, ya kita berupaya untuk menirunya dan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dari seseorang, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu Allah bih. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan aku dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaraku itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu Allah bih. Itu yang harusnya yang kita lakukan sebagaimana yang diajarkan kita oleh Nabi Agung Muhammad ketika kita melihat seseorang. Yang A, yang B dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai motivasi bagi kita, bukan untuk kita umbar-umbar bicarakan ke sana. Karena kalau sudah kita mencelanya atas perbuatan yang dilakukan olehnya, tidak mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita darinya, takutnya dari bang kita akan tertimpa perbuatan itu, menimpa kita perbuatan itu sebagaimana perbuatan itu menimpa saudara kita tersebut. Wallahu a'lam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba fadlika wa anzil alaina barakatik wa waffiqna limujibati rahmatika wa askinna buhbuhati jannatik. Allahumma inna nas'aluka ma yurdika wa na'udzu bika ma yu'zik wa nas'aluka at-tawfiqa li an nuti'aka wa la nu'siyak. Allahumma ja'alna muhibban li awliyaika wa mu'adiyan li a'daika mustanna bi sunnati khatima anbiyaik Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min awliyaika al-muqarrabin waj'alna min al-mutawakkilin alaik wa min al-faizin ladaik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya khairul afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Ya.